RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan perangkat administratif yang tentu sudah sangat akrab bagi Bapak Ibu Guru. Nah, kali ini IGTI menyediakan fasilitas penulisan untuk membantu Bapak Ibu Guru, anggota IGTI tentunya, dalam pembuatan atau penulisan rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan media Google Form. Tapi perlu kami garis bawahi bahwa form ini atau fasilitas ini hanya sifatnya membantu. Kami tetap menyarankan Bapak Ibu Guru untuk menulis atau membuat RPP secara manual, mengetik secara manual, agar nantinya rencana yang dibuat, langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan itu benar-benar maksimal dan benar-benar bisa sesuai dengan situasi serta kondisi proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan. Nah, untuk langkah-langkah pengisiannya, untuk langkah-langkah penulisannya, khususnya terkait pengisian formulirnya, silakan teman-teman simak tutorial ini sampai selesai. Hal pertama yang teman-teman lakukan untuk proses penulisan RPP menggunakan Google Form yang telah disediakan oleh IGTI ini adalah membuka browser teman-teman. Kami sarankan menggunakan laptop, meskipun tetap bisa diakses menggunakan smartphone, hanya saja akan lebih mudah untuk proses pengetikannya nanti karena biasanya yang diketik itu agak banyak, misalnya di tujuan pembelajaran itu biasanya agak panjang, makanya kami sarankan menggunakan laptop ya, meskipun itu tadi menggunakan smartphone pun tidak ada masalah. Browser yang digunakan juga terserah teman-teman nyamannya menggunakan apa, bisa menggunakan Google Chrome, bisa menggunakan Firefox, bisa menggunakan Microsoft Edge, bisa menggunakan Opera dan sebagainya. Nah, untuk di tutorial kali ini saya menggunakan Google Chrome dalam prakteknya, nanti teman-teman bisa menyesuaikan. Google Chrome 24 or 41. Kita buka Google Chrome-nya. New tab Google Chrome Serif. Setelah browsernya terbuka, silakan teman-teman memasukkan link sesuai dengan model pembelajaran yang teman-teman inginkan. Kami sudah sediakan dua model. Yang pertama menggunakan model pembelajaran luring atau pembelajaran tatap muka atau pembelajaran online istilahnya, dan yang satu lagi adalah yang menggunakan model pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Nanti silahkan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan, dan untuk linknya, untuk lebih jelasnya nanti kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Nah, kita praktekkan salah satunya saja karena untuk tata cara pengisiannya kurang lebih sama, form yang diisi pun modelnya sama dan isiannya kurang lebih juga sama. Jadi pengisiannya, untuk tata cara pengisiannya kurang lebih sama saja antara yang daring dan yang luring. Nanti ya balik lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di tutorial kali ini kita praktekkan yang daring saja. Kita masukkan linknya, kita tekan Ctrl L atau Alt Delta untuk mengakses address bar browser. Toolbar, address and search bar edit has autocomplete, CTRL plus L selected 500. Kemudian kita paste linknya. Tadi saya sudah copy linknya untuk penulisan RPP daring ini. Sekali lagi untuk linknya nanti kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Pasted text, selection removed, H, S, it/dt. Nah, ini linknya, kita enter. S.it/dt selected. Oke, setelah halamannya terbuka, akan muncul judul seperti ini. Heading level 1 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring IGTI. Nah, ini judul formulirnya. Kemudian di bawah ada deskripsinya. Form ini digunakan untuk memudahkan anggota Ikatan Guru Tunanetra Inklusif dalam penulisan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP berbasis pembelajaran jarak jauh/daring/online. Catatan.
Ini ada catatan untuk teman-teman. Form ini sangat umum dan hanya bersifat membantu. Kami tetap menyarankan Bapak/Ibu anggota IGTI untuk membuat RPP sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing secara manual agar hasilnya bisa lebih maksimal. Jadi yang menjadi catatan kami di sini adalah harapannya Bapak Ibu tetap menulis atau membuat RPP ini secara manual sebenarnya, karena form ini sangat umum isinya, langkah-langkahnya nanti akan sangat umum, dan tentu kalau Bapak Ibu membuat RPP atau menulis RPP secara manual nanti hasilnya akan lebih maksimal. Kondisi yang tertulis di RPP itu langkah-langkahnya akan lebih real, akan lebih sesuai dengan kebutuhan proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu laksanakan. Jadi sekali lagi, formulir ini atau form ini sifatnya hanya membantu untuk teman-teman anggota IGTI yang mungkin kesibukannya tinggi atau mungkin masih tahap belajar, khususnya untuk teman-teman anggota IGTI yang baru bergabung menjadi seorang guru. Ini bisa menjadi fasilitas yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Oke, kita next ke penjelasan berikutnya. List with 3 items heading level 2 validasi keanggotaan. Oke, jadi sebelum mengakses form ini, teman-teman diharapkan memvalidasi keanggotaan sebagai anggota IGTI. Caranya itu pertama memasukkan email yang masih aktif. Tidak harus email yang sudah teman-teman masukkan atau daftarkan di IGTI. Intinya email yang masih aktif, karena nanti RPP yang sudah dibuat, yang sudah ditulis, itu nanti akan dikirimkan langsung ke email yang Bapak Ibu masukkan di sini. Kita masukkan dulu emailnya, kita tekan E saja untuk pintasnya. Email pertanyaan wajib edit required invalid entry. E ini adalah shortcut untuk menuju kotak edit. Kita masukkan email. SYARIFSUAEAN 08 Syarif GAIL Gmail.com. Ini saya sudah masukkan email saya. Kemudian setelah email kita tap nomor registrasi anggota pertanyaan wajib edit required invalid. Nah, ini yang perlu teman-teman validasi, nomor registrasi anggota. Ini sudah kami berikan kepada teman-teman. Jika memang nanti teman-teman lupa atau mungkin informasinya terlewat atau mungkin informasinya sudah terhapus, nanti bisa hubungi Dewan Pengurus, salah satu Dewan Pengurus, untuk meminta atau memohon informasi tentang nomor registrasinya masing-masing. Nanti setelah teman-teman mengisi formnya, silahkan tekan tab button berikutnya. Nah, setelah mengisi formnya atau mengisi form nomor registrasi anggota ini, silahkan teman-teman tekan tab menuju ke tombol berikutnya atau button berikutnya. Nanti tinggal di enter di sini. Oke, sebelum saya lanjut, saya isikan dulu nomor registrasi anggota saya, karena form ini tidak bisa dilewati, harus diisi. Oke, setelah tadi Bapak Ibu memasukkan nomor registrasi anggota yang valid dan menekan tombol berikutnya atau memilih tombol berikutnya, teman-teman akan diarahkan ke form pengisian atau form penulisan RPP-nya. Di sini coba kita panah atas untuk keterangan judulnya. Heading level 1 rencana pelaksanaan pembelajaran daring IGTI. Judulnya masih sama dengan yang tadi. Kita panah bawah. List with 16 items heading level 2 form pengisian RPP. Keterangan bagiannya adalah form pengisian RPP. Kita tekan huruf E atau echo menuju ke kotak edit. Nama sekolah pertanyaan wajib edit required invalid entry, tuliskan nama. Nah, kita tuliskan nama sekolahnya. NMMSMA space 11 IGTI. Jadi ini hanya contoh. Kemudian kita tab IGTI. Mata pelajaran pertanyaan. Mata pelajarannya apa? Misalnya BAASINGRIS. bahasa Inggris. Kita tab lagi. Inggris. Kelas pertanyaan wajib edit required invalid entry. Kelas. Ini bisa teman-teman menuliskan dalam bentuk Romawi, misalnya X untuk 10, atau menuliskan angka Latin atau huruf Arabnya. Terserah teman-teman nyamannya bagaimana. X. Saya tulis X saja. Kemudian kita tab lagi. X.
Semester pertanyaan wajib edit required invalid entry, tuliskan identitas. Nah, ini silahkan teman-teman tuliskan semester berapa yang akan teman-teman ajarkan. Misalnya semester 1. 1. Saya tulis 1. 1. Kemudian ganjil boleh juga, terserah teman-teman left nyamannya bagaimana. SATU 1. Right parent 1. Kemudian kita tab lagi. Materi pokok pertanyaan wajib edit. Nah, materi pokoknya apa? Materi yang akan diajarkan. Misalnya MENULIKAN menulis KP. Select MENULIKAN menulis KP ENGUMUAN pengumuman space A. Tuliskan pengumuman misalnya. Ini hanya contoh ya teman-teman. Kemudian kita tab lagi. Alokasi waktu pertanyaan wajib edit required invalid. Alokasi waktunya berapa? Ini tentu berbeda tiap jenjang. Misalnya saya tulisnya 2 space 2 kali 45 menit. X 45 ENIT Kemudian kita tab lagi. menit. Tahun pelajaran pertanyaan Tahun pelajarannya tahun berapa? Saya contohkan 2021 2021 /2022 metode pembelajaran Kemudian metode pembelajarannya silahkan teman-teman masukkan, misalnya ceramah, ceramah space penugasan, space PENUGAAN dan lain-lain. Ini tergantung ke teman-teman pakai metode apa dalam pembelajarannya. Kemudian kita tab lagi. penugasan. Tujuan pembelajaran pertanyaan. Nah, tujuan pembelajarannya kami sarankan menulisnya dalam bentuk paragraf, atau kalau mau lebih gampang silahkan teman-teman copy KD3 dengan KD4 nanti disambung. Jadi misalnya KD3 nya menganalisis MENGANALISS menganalisis pengumuman PENGUMAN pengumuman pengumuman PENGUMUAN pengumuman LOMBA. Nah, kemudian KD4 nya membuat pengumuman lomba. Jadi tadi KD3 nya menganalisis pengumuman lomba, sementara KD4 nya membuat pengumuman lomba. Tinggal digabung saja, menganalisis pengumuman lomba, lomba space dan membuat PENGUMUAN pengumuman LOMBA lomba dengan tepat atau dengan benar. ENGAN dengan space TEPAT. Sekali lagi ini kembali ke kreativitas Bapak Ibu masing-masing, kreativitas teman-teman, dan tentu tiap sekolah atau bahkan tiap masing-masing guru itu punya tujuan yang berbeda sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Kemudian kita tab tepat kota pertanyaan wajib edit. Kota atau tempat sekolah teman-teman Bapak Ibu, misalnya kotanya ada di Makassar misalnya, MAKASSAR. kita tulis Makassar. Kemudian kita tab lagi. Tanggal RPP pertanyaan wajib edit required invalid entry. Tanggal RPP harap menggunakan format tanggal, kemudian nama bulan dan tahun. Misalnya tanggal 7 Juli 2021. Berarti penulisannya 07. Tuliskan tanggal 7 0 Juli. JULI. Jadi bukan 07 tapi tulis nama bulannya Juli space kemudian spasi 2021. 2021. Nama kepala sekolah pertanyaan. Kemudian di tab kita isi nama kepala sekolahnya, misalnya MUHAMAD Muhammad YAMIN Yamin MM.SI. Kemudian NIP kita tab lagi, akan ada NIP. NIP kepala sekolah NIP kepala sekolah kita isi. Kalau misalnya NIP-nya tidak ada, bisa menggunakan simbol dash atau tanda kurang yang posisinya ada di samping kanan angka 0 biasanya. dash. Nah, ini dash. Tapi kalau NIP-nya ada silahkan ditulis. 1 misalnya 9 0 1000 0 0 9 9. Nah, misalnya seperti itu NIP-nya. Ini hanya sekali lagi, ini hanya contoh. Kemudian kita tab lagi 09182209. Nama guru mata pelajaran pertanyaan wajib list colap set required pilih. Nah, untuk nama gurunya, karena ini memang dikhususkan kepada anggota IGTI, bentuknya bukan isian, bukan jawaban singkat, tapi bentuknya drop down. Silahkan teman-teman pilih
sesuai dengan nama dan gelar masing-masing. Setelah tadi tekan tab, bisa panah bawah. Ade Rahmat Gum Adriadi, Ahmad Syarif, Nah, misalnya saya pilih ini, nama saya sendiri, kita Ahmad. enter, kemudian kita tab lagi. NIP Guru Mata Pelajaran NIP guru mata pelajaran ini sama dengan yang tadi, NIP kepala sekolah. Kalau memang tidak ada, teman-teman bisa memasukkan simbol kurang atau simbol dash. Das. Tapi kalau ada silahkan diketik NIP-nya. 198. Ini contoh saja. Kemudian kita tab lagi. 1.9. Kemudian kita tab cari kirim. Kirim button. Nah, ini ada kirim, kita enter. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ini kita cek apa pesannya. RPP telah dibuat dan dikirim ke email Anda. Terima kasih. Nah, RPP sudah dibuat. Silahkan teman-teman cek email yang tadi sudah dimasukkan. Nah, kita coba cek di email. Ini saya sudah buka email saya. Di sini ada subjek emailnya. Link, heading level 2 RPP daring by IGTI link kotak masuk. Nah, jadi ini subjek email yang dikirimkan oleh email IGTI. Nanti teman-teman di inbox emailnya akan ada email dari IGTI. Ini subjek emailnya, kemudian kita panah bawah Klik kabel link grafik atau kontrol panah bawah untuk mempercepat. grafik lampiran 8 Juli 2021 03.03 Jadi ada lampirannya. kepada syarifsulaiman08@gmail.com. Ini email saya. Link terlampir RPP yang telah dibuat. Kami tetap menyarankan agar Bapak/Ibu membuat RPP secara manual agar rencana pembelajaran benar-benar maksimal dan sesuai dengan situasi serta kondisi pembelajaran yang akan Bapak/Ibu laksanakan. Ini body emailnya atau isi pesan emailnya. Sekali lagi emailnya RPP-nya dalam bentuk lampiran, tepatnya berbentuk PDF, nanti bisa langsung diunduh. Semangat link unlabelet blank RPP daring Ahmad Syarif s.pd.im.pd menuliskan pengumuman.pdf. Nah, ini filenya, itu judul filenya. Tadi ada keterangan PDF di belakang. Jadi nanti RPP yang dikirimkan itu judul filenya adalah RPP daring, kemudian nama, kemudian materi pokok .pdf. Kita download, kita tekan tab. Lihat dalam bentuk HTML. Pindai lalu download link. Pindai lalu download, kita enter. Untit let go like Romeo Syarif. Toolbar download complete. Nah, download complete. Dan sampai di sini proses downloadnya, proses pengunduhannya, proses penulisan RPP menggunakan fasilitas form yang telah disediakan IGTI selesai. Silahkan teman-teman mencoba, dan jika ada kesulitan, jika ada kendala, silahkan teman-teman sampaikan, bisa di grup atau bisa langsung sampaikan ke salah satu dewan pengurus. Sekian dari saya, terima kasih, semangat berkarya dan salam inklusif.